Nah, bayangkan nih, saat Boruto menguasai kemampuan Hiraishin yang baru, Kawaki membuka gerbang portal dimensi yang tersembunyi itu, semuanya memang berpacu dengan waktu nih. Eida Demon akan menjadi mata mereka yang tak terlihat, memberi mereka informasi penting dalam pertempuran yang bisa berakhir hanya dalam sekejap mata kan. Seperti yang sudah sering terjadi nakama, musuh mereka lebih pintar dari yang mereka kira, apalagi Jiraiya. Sekarang dengan setiap langkah yang mereka ambil, dunia shinobi memang berada di ujung tanduk dengan satu pertanyaan yang menggantung di sana. Akankah Boruto dan Kawaki berhasil menghentikan Jiraiya itu, atau kisah ini akan benar-benar hancur kacau balau? Itu memang seru sih. Terlepas bagaimana adegan sebelumnya ya, para Ego Jubi telah melakukan pergerakan masif di Sunagakure. Matsuri dan Ryu bahkan telah melenyapkan kata pengintai Kashin Koji. Kami pikir pergerakan ke depan bakalan menjadi konflik yang menarik di antara para pengguna kekuatan Shinjutsu tersebut loh. Yos, ini seru nakama. Let's go, kita masuk dulu ke intronya. Oh ya, kita mau ingetin juga ya nakama, sekarang ini YouTube udah ada fitur produk-produk unik loh sob. Kita akan senantiasa ngecantumkan produk-produk diskon super menarik dengan harga ekonomis yang bisa kalian beli di sana tuh. Mau tumbler anime, lukisan, kaos, aparel, produk-produk unik lainnya, tema Jepangan atau yang viral di marketplace, semuanya ada tuh. Jadi setiap video panjang, short maupun live kita akan berikan rekomendasi produknya ya, biar kita tambah semangat tuh bikin kontennya lagi. Jadi jangan lupa dicek dan dicek ya kalian ngerasa tertarik. Oke, kita langsung masuk ke inti ceritanya. Nah, jadi gini nakama, di dunia shinobi yang semakin kacau itu, Boruto dan Kawaki memang berdiri di ujung tanduk ya, antara harapan atau bahkan kehancuran. Setelah bertahun-tahun bertarung melawan kekuatan yang tak terlihat itu, mereka kini harus bergabung dengan sekutu yang tak terduga, Eida dan juga Demon kan, dua kekuatan yang bisa mengubah arah pertempuran. Kashin Koji, pria misterius yang memang memiliki pengetahuan tentang masa depan itu sendiri, serta para Shinju yang dipimpin oleh Jiraiya menjadi ancaman lebih besar dari apapun yang pernah mereka hadapi. Memang pada akhirnya kita punya cara untuk menghentikan Jiraiya dari mengubah lebih banyak shinobi menjadi Shinju. Masalahnya bukan cuma itu, ada hal lebih besar lagi yang bakal kita hadapi. Dengan bergabungnya Kawaki dan Boruto, mereka sebenarnya punya potensi menghentikan munculnya lebih banyak Shinju berkat bantuan Kashin Koji, Eida maupun Demon ya. Tentu Kawaki dan Boruto menjadi takdir menarik. Ini adalah kesempatan besar, tapi kita tahu ya ini memang gak akan mudah. Secara teknis memang peluang Boruto untuk mengalahkan Jiraiya itu sudah meningkat, tapi bukan berarti hari ini jadi gampang loh nakama. Kenapa? Ya karena Kashin Koji yang punya kemampuan melihat masa depan itu sudah dengan jelas bilang kalau peluang mereka mengalahkan Jiraiya hampir tidak ada. Angka yang dia sebutkan pun bisa bikin kita merinding. Cuman 1 dibanding 10.000 loh. Itu seperti bilang jangan berharap lebih kau Boruto. Nah, kita bisa melihat sendiri untuk melihat potensi penuh dari Jiraiya itu. Ia sedang menunjukkan betapa berbahayanya orang tersebut. Meskipun belum mengeluarkan seluruh kekuatan tempurnya itu ya, Jiraiya bahkan berhasil menghancurkan desa Konohanya dengan sedikit aksinya. Jubidama memanglah mengesankan. Dia aja waktu itu ketika Jiraiya lawan para Inoshikacho itu ya, dia sempat mengalahkan mereka dengan sangatlah mudah. Itu belum termasuk kejadian waktu dia menyerang Boruto dan bahkan sempat mengeluarkan laser yang hampir membuatnya menghancurkan dirinya itu. Sarada juga terkenal loh. Jiraiya bukan hanya orang yang banyak bicara, tetapi juga bertindak secara lebih gamblang lagi. Dia telah menunjukkan kehebatannya, bahkan waktu Code berusaha menyerangnya di dimensi itu, Jiraiya bisa dengan cepat memutuskan tangan Code hanya dengan serangan laser yang sangat mematikan secepat itu. Ini makin menunjukkan betapa berbahayanya tuh Ego Jubi. Bahkan jika dia tidak menunjukkan semua kemampuannya, kita tahu kalau dia tuh punya kekuatan yang luar biasa tuh. Tapi yang benar-benar mengerikan itu adalah seberapa cepat serangan Jiraiya bisa bekerja. Jika kita berpikir serangan laser dari Jiraiya bisa secepat jarum-jarum itu, kita harus ingat dulu nih kalau serangan seperti itu bisa secepat serangan dari Madara yang menggunakan Rinnegan kan. Bayangkan ini adalah serangan yang bahkan Sharingan pun sulit untuk dihindari. Jika kita melihat kekuatan yang sudah dia tunjukkan, kita bisa mulai membayangkan betapa luar biasanya potensi yang masih tersimpan Jiraiya.
Jangan lupakan ya, dia bukan hanya sekedar manusia biasa, dia adalah semacam penjelmaan inkarnasi dari Jubi itu sendiri. Nah, meskipun Jura tampak hampir tak terkalahkan, ada satu harapan yang bisa jadi penyelamat. Itu datang dari Boruto dan juga Kawaki kan. Mereka berdua punya kemampuan yang bisa menghentikan seluruh sistem yang sudah dibangun oleh Jura. Dan kekuatan Boruto yang makin berkembang, dia jadi satu-satunya orang yang bisa menghentikan semua hal ini. Tentu saja mereka nggak bisa melakukan itu sendirian. Mereka butuh bantuan Eida dan juga kemampuan Kawaki, Sharingan Sarada, Shenrigan Eida itu, dan pergerakan Demon mungkin ya, yang secara real time itu, supaya mereka bisa ngepastikan mereka harus menuju ke tempat yang tepat untuk menyerang Jura secara bersamaan. Kisah ini menunjukkan bagaimana Boruto mulai menguasai kekuatan Hiraishin-nya memang akan sangat berguna. Dan tentu saja ya, dia telah mengembangkan varian baru yang berbeda dari yang biasa kita lihat di kisahnya sekarang. Perbedaan ini sangatlah signifikan karena variasi Hiraishin yang dia ciptakan adalah salah satu kunci untuk menghentikan Jura. Menariknya, meskipun Boruto sudah menguasai kekuatan ini, dia baru bisa melakukannya di masa depan saat Kashin Koji lihat tersebut dengan Jibo. Ada unsur waktu yang penting di sini memang. Sepertinya yang Kashin Koji prediksikan, dunia shinobi bakalan berubah drastis ketika Jura berhasil memperbanyak Shinju tersebut. Kita tahu kalau Boruto harus menghentikan itu semua sebelum terlambat kan. Nah, di sini ya kita nggak bisa ngabaikan bagaimana situasi itu melibatkan Kawaki. Sebelum timescape ini, kita tahu bahwa Kawaki adalah satu-satunya orang yang benar-benar ngebawa Boruto ke dimensi tempat Jura berada. Dengan bantuan koordinat dari Amado, Kawaki punya potensi luar biasa untuk membuka pintu-pintu ruang waktu yang belum banyak orang bisa akses. Tapi meskipun mereka bisa sampai ke sana, mereka harus sangat berhati-hati, kalau tidak mereka bisa saja terjebak dan masalah jadi sasaran empuk bagi Jura dan juga para ego Jubi lainnya kan. Masalahnya memang tak berhenti sampai di situ saja. Mereka harus memastikan bahwa mereka itu bisa mendekati Jura tanpa diketahui. Itulah sebabnya kehadiran Eida dan kemampuan Sharingan itu menjadi sangatlah penting. Shenrigan Eida itu memungkinkan mereka untuk melihat pergerakan Shinju secara real time lagi. Jika tidak ada informasi yang tepat mengenai posisi dan keadaan dalam dimensi itu, mereka bisa saja masuk ke dalam perangkap yang sangatlah berbahaya tuh nakama. Nah, satu hal lagi ya yang harus diperhatikan adalah apa yang terjadi jika Boruto mencapai dimensi itu. Bagaimana dia sampai, dan tugas utamanya adalah menghancurkan sumber inti Shinju itu sendiri. Sumber yang memungkinkan Jura untuk menciptakan lebih banyak Shinju dan membawa informasi shinobi menjadi bagian dari pohon ego Jubi itu. Inilah yang sebenarnya menjadi inti dari semua pertempuran ini. Jika Boruto bisa menghancurkan kubus itu dan pohon yang ada di dalam dimensi ini, maka Jura tidak akan bisa menciptakan lebih banyak Shinju kan harusnya. Dan kata lain, dunia shinobi akan aman, setidaknya untuk sementara waktu. Tentu saja semuanya tidak semudah itu. Mereka harus berpacu dengan waktu dan menghindari jebakan dari Jura dan Shinju lainnya. Langkah mereka terencana dengan sangatlah baik. Boruto dengan bantuan Kawaki, Eida, Demon akan menghadapi tantangan besar lagi. Namun jika mereka berhasil menghancurkan kubus dan menghentikan pohon itu, mereka mungkin bisa merubah arah pertempuran kan. Nah, jadi apa yang terjadi ketika Boruto menghancurkan sumber-sumber ini? Apakah dia akan berhasil, dan bagaimana peran Jura? Apakah dia menyerah begitu saja atau justru akan berusaha lebih keras menghancurkan semua yang mereka bangun? Semua itu memang masih belum jelas ya nakama, tapi yang pasti adalah ini adalah pertempuran besar yang akan menentukan masa depan dunia itu sendiri. Kesimpulannya cuy, cerita ini benar-benar menunjukkan bahwa Boruto Kawaki adalah harapan terakhir untuk menghentikan Jura ya, mencegah dunia shinobi jatuh ke tangan Shinju. Mereka memiliki potensi besar, terutama dengan kekuatan Boruto yang makin berkembang. Tantangan yang mereka hadapi jauh dari kata mudah. Jura adalah ancaman yang sangatlah besar dengan kekuatan luar biasa itu dan kemampuannya menciptakan lebih banyak Shinju yang dapat menghancurkan siapa aja yang berani melawannya kan. Satu-satunya cara mengalahkan Jura adalah menghentikan kebangkitan Shinju dengan menghancurkan sumber dari kekuatan itu, pohon dan juga kubus yang menjadi inti dari kebangkitan para ego Jubi tersebut ketika menjadi Togedama ya. Dengan bantuan Kawaki yang bisa membuka dimensi dan Eida yang memiliki kemampuan Sharingan untuk melacak pergerakan secara real time, Boruto punya peluang mencapai tujuan ini kan. Mereka harus berhati-hati jelas nih dan memastikan setiap langkah mereka terencana dengan baik tuh di sana, karena setiap keputusan bisa sangat beresiko. Nah, melihat dari peluang itu mereka yang terbilang kecil ya memang masih ada harapan selama mereka terus berjuang bersama. Jika Boruto berhasil menghancurkan sumber dari Shinju, itu bisa merubah jalannya pertempuran dan memberikan kesempatan untuk dunia shinobi bertahan lebih lama lagi kan. Tapi jika mereka gagal, semuanya bisa kacau balau. Meski tak ada jaminan kemenangan, perjalanan Boruto Kawaki adalah satu-satunya peluang yang kita miliki menghentikan bencana besar yang sedang mengancam dunia ninja itu sendiri. Wow, bukankah itu bakalan menjadi daya tarik yang menarik dalam kisah masa depan tuh Blue Vortex tuh. Sepakat nakama tentang semua hipotesa ini. Jadi itulah tadi ya pembahasan kita mengenai
oleh Boruto dan Kawaki yang kemungkinan dibantu Eida Demon ketika ingin menyelidiki atau menghancurkan Jura itu sendiri. Oh ya, jangan lupa ya untuk subscribe 3 channel terbaru kita ya teman-teman, Saga Boruto 2 Blue Vortex, Joy Boy, The Library of Nika, dan juga Shonen Sodeshi. Nah, tolong ikutin dan subscribe serta ramaikan di sana, oke? Jadi jika tanyakan silahkan ya, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini teman-teman. Thanks ya telah menonton video ini sampai akhir, and we'll be come back again.